Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman, masih di channel Ardica Ramiarno. Jadi kali ini saya ingin sharing aja tentang Daihatsu Zebra ataupun Espas, karena varian dari mobil ini sangat banyak banget. Dan bisa dikatakan mobil ini sangat multiguna, multifungsi, serta saking banyaknya kadang saya juga agak sulit membedakan antara Daihatsu yang tipenya S91, S92 ataupun S93. Untuk S89 sendiri itu Daihatsu Zebra, itu body tech ya. Tentu pintunya ada yang sliding, ada yang nggak sliding. Dan juga sebelum itu ada S88 yang mesinnya hanya 1000 cc teman-teman. Saking banyaknya, jadi ya memang mobil ini bisa dikatakan umurnya lumayan panjang ya. Walaupun penerusnya Daihatsu Grand Max ataupun Luxio itu agak sedikit berbeda dengan Daihatsu Zebra ataupun Espas. Di sini saya ingin tahu, barangkali teman-teman ada yang menggunakan mobil ini awalnya membeli dijadikan untuk sarana jual beli ataupun dijadikan alat untuk menjual barang ataupun sesuatu, karena mobil ini memang sangat teman-teman, sangat simpel sekali. Kalau misal kita lihat desain pintu belakang itu dia membuka ke atas, itu memudahkan kita ataupun pengguna mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas itu kalau misal kita gunakan untuk berniaga, apalagi dengan pintu slidingnya ini bisa menghemat ruang ataupun space ya. Berbeda dengan pintu bagian depan, itu dia masih membuka ke samping, otomatis kalau misal kita mau keluar ataupun masuk, mobilitas ke dalam mobil ataupun keluar itu agak sulit ya. Lain halnya dengan yang pintu belakang ini ataupun pintu tengahnya yang sudah sliding. Ini salah satu keunggulan dari Daihatsu Zebra ataupun Espas. Mulai dari S89, karena yang body tech itu dia ada yang modelnya sliding, sampai S93 keluaran terakhir tahun 2007. Sedikit cerita kenapa dulu saya memutuskan untuk membeli mobil yang satu ini. Banyak sekali komentar negatif memang sebelum kami memutuskan untuk membeli mobil ini, karena banyak yang mengatakan kalau mobil ini banyak sekali kelemahannya. Tapi kebetulan ataupun pada saat itu saya tidak melihat kekurangannya, karena pasti kekurangannya itu akan bisa kita atasi ataupun ada solusinya. Yang saya lihat itu kelebihannya teman-teman. Nah, untuk bagasi memang nggak begitu lebar ya, ataupun volumenya. Tapi kalau misal kita lipat kursi bagian belakang, maka akan sangat luas. Kita coba lipat. Jadi, seperti ini kira-kira kalau misal kursi bagian belakang kita lipat. Karena ada dua versi untuk mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas, ada yang model kursinya seperti ini, ada yang di sebelah samping. Kalau di sebelah samping itu akan lebih muat banyak orang, dan space-nya juga lumayan gampang untuk mengatur barang di bagian belakang. Tapi untuk posisi duduk itu agak kurang nyaman ya kalau misal berhadapan-hadapan ke samping. Karena kalau misal kita mencari kenyamanan, memang lebih enak itu kalau misal kita menghadap ke bagian depan. Konfigurasi joknya ataupun kursinya itu 2 dan belakang bisa 4 ataupun 3. Bagian tengah itu captain seat, tapi ada yang mengakali ditambah kayak semacam kursi tambahan seperti yang saya lakukan. Dan ini bisa memuat banyak orang, bisa 7 ataupun sampai dengan 8-9 orang teman-teman, tergantung ya orang dewasa ataupun anak-anak. Nah, di bagian belakang sini ini juga sangat luas banget. Kita bisa menggunakan mobil ini untuk mengangkut berbagai macam barang tentunya yang masih diperbolehkan dalam tanda kutip ya. Nah, ini salah satu alat yang saya gunakan ataupun komponen perlengkapan, karena ini memang mobil sering saya oprek sendiri. Jadi ini ada beberapa komponen ataupun spare part yang kemarin sudah saya gunakan sebenarnya. Ini kampas rem ya. Ini saya ganti sendiri kemarin, dan ini rotak. Terus ini Delco distributor. Ini ada beberapa botol air mineral yang saya gunakan nanti kalau semisal air radiator minta ganti ataupun minta ditambah, serta untuk menambah air wiper. Nah, ini juga ada salah satu box untuk busi. Ini busi ya. Ini busi ataupun
kabel businya teman-teman. Jadi segala macam perlengkapan saya bawa, karena ini memang mobil bisa banget kita oprek sendiri. Kalau semisal di jalan terjadi sesuatu, kita tidak perlu was-was lagi, karena kita bisa benahi sendiri dan gampang banget. Oke, balik lagi kenapa dulu kami memilih untuk membeli mobil Daihatsu Espace ya. Bisa dikatakan ini keluaran pertama tahun 95, dan dulu dapatnya di angka yang lumayan sangat mahal, 42 sekian juta begitu. Dan sekarang harganya kalau misal kita lihat di pasaran itu antara 20 juta hingga 40 jutaan. Itu tergantung ke tahunnya teman-teman, tergantung ke tahun, kondisi barang dan lain sebagainya. Tapi untuk tahun yang 95 itu rata-rata di angka 20 sampai 30-an juta lah barangkali ya, kalau semisal kita lihat kondisinya. Untuk pajaknya sendiri, mobil ini juga lumayan murah banget, terutama yang tahun 95 ini, karena nggak sampai 500.000 untuk 1 tahunnya. Dan untuk 5 tahun ataupun ganti plat itu hanya sekitar 700-an ribu saja. Dulu alasan kenapa kami memilih mobil ini, kembali lagi karena tadi belum saya jawab. Yang pertama, karena mobil ini sangat lega, sangat luas, kita bisa angkut banyak barang. Dan kebetulan kemarin kami ataupun keluarga kami itu pengen buka unit usaha, toko kelondong begitu kurang lebih teman-teman. Dan mobil ini sepertinya cocok banget ya, selain bisa mengangkut orang yang lumayan banyak, tenaganya juga 1300 cc untuk yang varian S91 tahun 95 ini, walaupun ada beberapa kelemahannya. Salah satu kelemahan dari mobil ini itu letak dari delco ataupun distributor yang ada di bagian sini. Ini konon katanya terlalu bawah ya, dan bisa mengakibatkan mobil ini mogok apabila air masuk ke dalam delco. Tapi sebenarnya ada banyak banget cara agar air tidak bisa masuk ke dalam delco ataupun distributor teman-teman. Jadi dulu saya sempat mencari tahu tentang mobil ini ya sebelum saya membelinya ataupun kami membelinya. Salah satunya bagaimana cara agar delco ini tidak kemasukan air dan mobil tidak mogok. Nah, yang umum pada waktu itu sekitar tahun 2013-an, 2012-an itu banyak orang yang membungkus bagian delco ini entah pakai jerigen, entah pakai kaleng, entah pakai plastik. Intinya dibungkus lah semuanya agar air itu tidak masuk ke dalam bagian delco. Walaupun di bagian bawah ini sudah ada tameng dan di bagian depan spakbor ataupun karet untuk menghalau cipratan dari roda itu dia sudah melengkung ya. Tapi banyak banget yang membungkus bagian delco ini. Tapi menurut saya hal tersebut sebenarnya ya bisa masuk akal sih, karena bisa mengurangi resiko air masuk ke dalam bagian delco. Tapi kalau semisal kita lihat itu kayak kurang estetik ataupun gimana ya kurang enak aja dilihat kalau semisal bagian sini itu dia dibungkus dengan barang. Nah, jujur saja saya sempat melakukan hal tersebut teman-teman. Saya sempat membungkus si delco ini dengan plastik ataupun kresek ya. Tapi hal tersebut saya tinggalkan setelah saya menggunakan yang namanya sealer, dan juga saya memberikan selang tambahan. Selama menggunakan mobil ini alhamdulillah tidak pernah mogok karena menerjang genangan air ya, ataupun terkena cipratan air itu dia nggak mogok. Walaupun dulu sempat nih waktu menerjang genangan air itu air sampai masuk ke atas bagian mesin ini. Jadi di sini tuh dulu sempat banyak banget air yang masuk ke dalam, dan tapi alhamdulillah tidak sampai mengakibatkan mobil ini mogok. Yang kedua, kelemahannya itu karena overheat. Dulu saya sempat mengalami overheat dikarenakan selang bypass T itu buntu, dan solusinya saya ganti dengan selang bypass T yang baru. Saya kerjakan sendiri dan alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah overheat lagi teman-teman. Kalaupun overheat masih bisa kita gunakan ya, sampai rumah nanti kita bisa kuras lagi si radiator, dan kita intinya memperlancar sirkulasi air pendinginan. Saya sempat sekali mengkorok ataupun membersihkan air radiator waktu tahun 2015-an barangkali, waktu pertama kali memegang mobil ini.
Jadi itu tadi salah satu ataupun beberapa kelemahan mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas. Lebihnya itu nggak ada kalau menurut saya teman-teman, tergantung ke perawatan kita ya. Bagaimana kita mengerti mobil ini, karakteristiknya bagaimana, dan kalau bisa sih kita kerjakan sendiri. Jadi kalau misal terjadi sesuatu hal di jalan, kita pasti tahu penyebabnya. Kalau misal kita serahkan kepada orang lain, kita nggak mau belajar sendiri ya, malah bikin was-was dan bisa jadi malah bikin keluar banyak biaya. Jadi itu tadi ya teman-teman, kenapa kami memutuskan untuk membeli mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ini. Yang pertama memang bandel, terus lega, bisa diajak kerjasama, bisa diandalkan begitu, bisa kita gunakan untuk berbagai macam hal. Dan tentunya yang pertama pasti mobil ini tidak lekang dimakan oleh usia. Walaupun dengan tahun 2023 ataupun sampai dengan tahun 2023 ini, mobil ini bisa dikatakan masih enak aja dipandang. Dan memang dari dulu modelnya itu aerodinamis, tidak terlalu mengkotak begitu. Dan itu sih nggak lekang dimakan usia. Pertama kali saya melihat mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ini, yang saya perhatikan pertama itu bagian overhang depan. Kita bisa lihat nih, bagian depan, roda depan ini dia terlalu panjang banget. Kalau misal kita bandingkan dengan Daihatsu Grand Max ataupun Luxio ataupun mobil-mobil tahun 2007 ke atas, itu dia overhangnya bagian depan terutama itu nggak terlalu panjang ya, dan kita tidak duduk di atas roda tepat. Kalau misal mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ini, dia rodanya masih di bawah jok kursi, karena pada masa itu baik itu Suzuki Carry, Mitsubishi Colt SS itu dia memang rodanya tepat di bawah pengemudi ataupun kursi. Ini memang sudah biasa pada zamannya, tapi kalau misal kita lihat sekarang itu ya, kalau misal kita bandingkan, kesannya terlihat agak aneh begitu teman-teman, karena overhangnya itu terlalu panjang untuk bagian depan. Kalau misal bagian belakang kayaknya udah pas ya. Jujur, mobil ini pernah saya gunakan untuk berbagai macam mengangkut barang. Teman-teman bisa lihat di sini. Tapi ini masih dalam intinya di daerah pedesaan ya, nggak sampai keluar jalan raya, dan tentunya nggak jauh jaraknya, paling hanya beberapa meter saja. Nah, banyak banget mobil ini digunakan untuk niaga, entah itu yang yang pick up ataupun yang van seperti ini, ataupun yang modelnya station. Barangkali teman-teman juga menggunakan mobil ini untuk berdagang ataupun berniaga. Nanti Anda bisa tulis nih di kolom komentar di bawah ini, usaha apa ataupun usaha teman-teman yang jalani dengan mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ini. Karena di daerah kami di Wonogiri itu juga ada beberapa yang menggunakan untuk semacam mobil untuk supplier begitu, supplier. Jadi dari toko ke toko. Karena memang mobil ini sangat lega sekali, sangat luas sekali. Kita bisa memasukkan 1 sampai 2 motor ke dalam mobil ini, dan tentunya masih muat dan aman. Dan barangkali ada dari teman-teman di sini yang masih berencana untuk menjadikan mobil ini ataupun masih bermimpi ingin membeli mobil ini. Semoga mimpinya segera terkabul begitu. Semoga mimpinya segera tercapai dan bisa melakukan usaha ataupun berniaga dengan mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas. Syaratnya apa? Syaratnya teliti terlebih dahulu sebelum lakukan pembelian mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas. Yang namanya mobil bekas pasti ada beberapa PR yang harus dikerjakan agar tidak menjadi trouble ataupun mogok di jalan. Tentunya kita harus teliti sebelum membeli. Selain digunakan untuk menjadi supplier ataupun mengangkut barang, ini juga bisa digunakan untuk berbagai macam usaha. Salah satunya mungkin berjualan pecel ataupun berjualan sayur, karena ini sangat mudah sekali, pintunya dibuka, sliding, dan mungkin teman-teman bisa tambah di bagian komentar ya di bawah ini, unit usaha apa yang cocok digunakan untuk mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ini. Barangkali itu aja teman-teman sharing saya tentang mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ini. Memang awalnya kami membeli mobil ini untuk berniaga sih awalnya, walaupun memang pada kenyataannya lebih enak di dirawat begitu.
Dan sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga tetap bermanfaat. Jika ada kurangnya, teman-teman nanti bisa tambahkan di kolom komentar di bawah ini tentunya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini, dislike jika tidak menyukainya, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe bagi Anda yang belum.